Video amatir merekam seorang juru parkir Pasar Harum Manis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tergeletak karena sejumlah luka di tubuh. Ia baru saja berduel dengan pria lain di lokasi. Warga berusaha menolong, tapi sayang ia meregang nyawa di rumah sakit. Banyak yang menduga duel maut karena masalah rebutan lahan parkir pasar. Untuk pelaku masih dalam penyelidikan. Kan korban sendiri meninggal di TKP atau di rumah sakit? Untuk informasi sementara itu setelah dibawa ke rumah sakit ya. Lawan duel korban melarikan diri begitu korban terkapar. Polisi telah mengantongi identitasnya dan tengah memburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, DPR siang ini menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyampaian pendapat akhir atas rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama. Setelah pembahasan cukup panjang sekitar 6 tahun, RUU TPKS akhirnya masuk ke pembahasan tahap 2 dan siap disahkan di paripurna DPR siang ini. Sebelumnya dalam pembahasan pertama, 8 dari 9 fraksi telah setuju RUU TPKS. Dengan seluruh jerih payah, waktu dan tenaga yang telah kita curahkan, diiringi perjalanan panjang para korban dan masyarakat sipil pendamping korban sejak tahun 2016, di mana proses penyusunan RUU tersebut yang sebelumnya RUU tentang penghapusan kekerasan seksual dimulai, yang kemudian berhasil dimasukkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017, di mana pemerintah telah menyelesaikan tim RUU tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019, telah berlangsung beberapa rapat pembahasan RUU antara Panitia Kerja DPR RI dan Panitia Kerja Pemerintah, namun tidak sampai pada pengambilan keputusan tingkat pertama. RUU tersebut kemudian masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini berlanjut ke Prolegnas Prioritas 2021 hingga pada Januari 2022 diusulkan sebagai inisiatif DPR RI melalui Badan Legislasi dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Sementara itu, pemirsa, tim penyidik Polsek Kemaron dan Polres Probolinggo menggelar rekonstruksi pria tertembak majikannya hingga tewas. Rekonstruksi untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Satu air oke. Ini duduk. Polsek Maron dan Polres Probolinggo menggelar rekonstruksi tertembaknya Idam Holik 30 tahun, warga desa Bulang Kecamatan Gending oleh majikannya. Rekonstruksi terdiri dari 12 adegan. Diketahui korban tertembak majikannya Daud Patriono Immanuel 52 tahun, warga Jember dari jarak 71 meter. Korban tertembak majikannya saat melakukan latihan menembak di dekat rumah kontrakan pelaku di Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Korban tertembak setelah membetulkan sasaran tembak berupa kardus yang ditempelkan ke pohon kelapa. Dilakukan sebanyak 12 adegan ya. Dari jarak tempat nembak sama tempat sasaran setelah dilakukan rekonstruksi ternyata 74 meter. Itu sasaran tembak dengan tempat menembak, dan tempat korban saat kena tembakan dengan senjata pada saat menembak jaraknya 71 meter. Meski sempat dievakuasi ke puskesmas, namun nyawa korban tak tertolong. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Polisi meringkus 5 tersangka penganiayaan jalanan atau kelitih yang menewaskan seorang pelajar di Yogyakarta. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban.
Setelah diburu selama 1 minggu, 5 pelaku penganiayaan jalanan atau kliti berhasil diringkus jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Para tersangka yang tergabung dalam geng M diringkus di rumah masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan berawal saat kelompok pelaku yang baru saja tawuran dengan kelompok lain bertemu dengan kelompok korban di Ring Road Selatan. Kemudian terjadi saling ejek dan ancam antara kelompok pelaku dan korban hingga terjadilah penganiayaan maut. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita 3 unit sepeda motor yang dikendarai para pelaku serta sebuah senjata gear sebagai barang bukti. RS ini usianya 18. Terkait fenomena kekerasan jalanan di sekitar Yogyakarta, sudah bersama kami ada Anissa Rizkia langsung dari Yogyakarta. Nisa, bagaimana dengan update terkait kasus penyerangan anak anggota DPR yang menjadi korban kejahatan jalanan? Ya, selamat siang Lovi dan juga Pram. Saat ini update kasus terkait kekerasan jalanan masih menjadi keresahan bagi masyarakat di Yogyakarta. Memang kejadian di Jalan Gedong Kuning Yogyakarta ini yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. 5 dari pelaku tengah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui detail mengenai penangkapan pelaku ini, saya bersama di Reskrimum Polda DIY, Bapak Ade Ari. Selamat siang Bapak, bisa dijelaskan sebenarnya persepsi orang mengenal kekerasan jalanan adalah kelitih. Ini sebenarnya apa sih Pak kelitih itu? Orang udah salah kaprah, banyak sekali yang salah kaprah. Kita sebagai warga Jogja jangan ikut-ikutan salah kaprah. Kelitih itu kan artinya jalan-jalan sore, mencari angin, menikmati pemandangan, mencari makan. Jangan sampai salah kaprah lagi menjadi sesuatu yang seram. Kalau kita orang Jogja ikut-ikutan salah kaprah, lah terus siapa yang mau mengembalikan makna kelitih ini menjadi makna? Justru kita balik sekarang, ayo kita kelitih yuk, sore-sore di Jogja yuk, cari makan, cari angin, seperti itu. Nah, mengenai penangkapan pelaku ini, apakah dari 5 pelaku ini terafiliasi dari anggota geng begitu, dan mereka ini menyerang korban atau rombongan korban ini secara acak atau memang mereka saling kenal Pak menurut hasil pemeriksaan? Ya, kelompok pelaku masuk dalam kelompok pelajar yang menamakan dirinya M. Kami tidak sebutkan M itu apa, karena nanti mereka GR. Karena tujuan kelompok-kelompok ini melakukan aksi negatif adalah untuk eksistensi, saling berkompetisi di antara kelompok yang akhirnya mengarah kepada perbuatan yang negatif. Harusnya kelompok-kelompok ini mengarah pada perbuatan yang positif. Sehingga kelompok-kelompok ini kami proses secara tuntas. Mereka usianya 18 hingga 20 tahun. Kemudian akan dikenakan hukuman berapa tahun nih Pak kira? Terhadap para tersangka kami jerat pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berat secara berencana. Ancaman pidana maksimalnya 9 tahun. Subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Nah, langkah ke depan untuk menuntaskan kejahatan jalanan di Yogyakarta khususnya dari pihak kepolisian ini seperti apa Pak? Kami tegaskan bahwa kejahatan jalanan ini kami sempitkan lagi. Fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir itu adalah tawuran. Jadi antara 2 kelompok yang sebaya, yang apabila bertemu di hari, kemudian terjadi saling ejek, itu salah satunya bisa dimungkinkan menjadi pelaku dan salah satu kelompok lain sebagai korban jika mereka tawuran. Sehingga korbannya tidak acak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mbak, kalau suatu saat harus terpaksa melakukan aktivitas dini hari, jam 2 sampai jam 5, itu tidak berpeluang menjadi korban. Sehingga ini kejahatan yang terjadi adalah tawuran. Tawuran di daerah sini ya seperti itu metodenya. Di sisi lain memang terjadi proses ospek atau tantangan dari senior kepada juniornya di internal kelompok untuk melakukan tawuran dengan orang yang ditemukan di jalan yang sebaya ya, yang tidak sebaya tidak berpotensi menjadi korban. Semoga dengan adanya peran serta tidak hanya dari pihak kepolisian, juga kepada pemerintah dan juga peran orang tua juga ya Pak ya, bisa disampaikan mungkin Pak untuk sosialisasi. Kebanyakan pelajar SMK dan mahasiswa
pertanyaannya, apakah ini seizin orang tua keluar rumah di atas jam 22? Mari sama-sama kita tingkatkan. Polda DIY atas perintah Bapak Kapolda DIY senantiasa meningkatkan upaya penangkalan, preemptif berupa himbauan, upaya pencegahan yaitu preventif, yaitu peningkatan kehadiran polisi di jam-jam rawan dan di setiap aktivitas masyarakat. Yang ketiga, upaya penegakan hukum yang kami lakukan terhadap pelaku-pelaku yang sudah ditangkap, kami proses hingga maju ke persidangan. Terima kasih Bapak Ade atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama di Reskrimum Polda DIY. Tentu saja ini menjadi PR untuk kita semua, tidak hanya dari pihak kepolisian, namun juga peran serta dari orang tua yang memberikan pengawasan secara ketat kepada anak-anaknya agar menuntaskan kejahatan jalanan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Lofi yang ada di studio. Ya baik, terima kasih banyak Alisa Rizky langsung dari daerah istimewa Yogyakarta. Kami berharap fenomena keliti yang berarah ke arah negatif ini segera hilang di sana. Terima kasih. Ya pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar Smith kembali digelar. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa. Dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar Smith digelar secara tatap muka di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda sidang kali ini yakni penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa. Sebelumnya, dalam sidang dakwaan yang digelar minggu lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Bahar Smith telah menyampaikan berita bohong atau hoax terkait penangkapan Rizik Syihab dan tewasnya 6 laskar FPI. Ya, pemirsa, hoax disampaikan Bahar Smith dalam ceramahnya di Marga Asih Kabupaten Bandung pada Desember 2021 lalu. Jaksa menilai isi ceramah Bahar Smith bersifat provokatif sehingga dapat menyulut kemarahan dan menimbulkan kegaduhan. Dan pemirsa, kini kita bergabung bersama rekan Desi Juliani yang berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat siang Desi. Apakah proses sidang masih berjalan hingga siang hari ini? Selamat siang Pram dan Lofi. Sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Bahar Smith ini baru saja selesai digelar. Tadi sekitar pukul 11 ini sudah selesai digelar dan tadi juga sudah diinformasikan oleh Lofi dan juga Pram bahwa sidang dalam agenda hari ini dilaksanakan secara tatap muka. Kalau saya bandingkan dengan sidang yang perdana di minggu lalu, di mana di minggu ini pendukung Bahar Smith yang datang ini lebih banyak dibandingkan dengan minggu lalu. Namun sidang berlangsung kondusif. Tadi begitu majelis hakim mengetok palu menutup persidangan sudah selesai, Bahar Smith langsung keluar ruang persidangan, diikuti dengan masa pendukungnya juga yang langsung membubarkan diri. Nah, dalam nota keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa, kemudian juga disampaikan langsung oleh Bahar Smith sebagai terdakwa, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kami pemirsa. Di antaranya adalah tim kuasa hukum dari terdakwa memohon agar majelis hakim untuk membatalkan perkara ini. Karena yang pertama adalah tim kuasa hukum juga tadi mengkritisi pasal-pasal yang didakwakan terhadap Bahar Smith dan dinilai tidak sesuai. Ada beberapa diantaranya pemirsa, diantaranya adalah pasal 14 dan juga 15 tentang peraturan hukum pidana. Nah, di mana pasal-pasal yang didakwakan ini berlaku jika memenuhi sejumlah syarat. Seperti misalnya dalam keadaan darurat dan jika terdakwa adalah pengkhianat bangsa. Kemudian juga dalam eksepsi tadi juga disampaikan bahwa tim kuasa hukum terdakwa memohon untuk memindahkan atau menunjuk pengadilan negeri lain. Tim kuasa hukum menilai kejadian ceramah yang dilakukan oleh terdakwa Bahar Smith ini digelar di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung. Kemudian juga saksi-saksi ini mayoritas berdomisili di Kabupaten Bandung, sehingga idealnya tim kuasa hukum ini mengkritisi bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Balai Bandung yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian juga poin terakhir yang jadi catatan kami dalam sidang eksepsi kali ini adalah tim kuasa hukum terdakwa juga mengkritisi terkait dengan surat dakwaan yang disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum pekan lalu, di mana penuntut umum dinilai tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap
dalam menyampaikan surat dakwaannya. Seperti misalnya tidak rinci menjelaskan perbuatan terdakwa. Dan rangkaian sidang dari kasus ini juga ini masih cukup panjang, Lovi, Pram, dan pemirsa. Di pekan depan juga rencananya ini adalah agenda selanjutnya, maksud kami adalah tanggapan eksepsi yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum 7 hari mendatang. Pram, Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pekan kedua di bulan Ramadan, jumlah harga bahan pangan di pasar mengalami kenaikan. Ya, pemirsa, selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang.